Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambil jalan-jalan ini saya akan mengajak Anda semua untuk merenungkan pemahaman yang selama ini kita yakini bahwa setiap manusia pasti mempunyai dosa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia maksum, terjaga dari dosa dan kesalahannya di dunia ini. Nah, untuk kita ini, dosa-dosanya dibawa sampai akhirat. Untuk dapat masuk ke surga tentu dibersihkan dahulu, yaitu dimasukkan ke neraka. Setelah suci dari dosa, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Inilah pemahaman yang sudah umum kita yakini secara turun-temurun dan memang sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada pemahaman yang lain lagi, dan sesuai dengan Al-Quran yang tentunya tidak diragukan lagi, bahwa seorang muslim jika melakukan kesalahan karena kejahilannya atau karena tidak tahu, lalu menyadarinya, kemudian bertobat, tidak mengulangi lagi, dan diiringi dengan perbuatan baik, maka dosa-dosanya diampuni. Sehingga ketika datang kepada Allah, sudah bersih dari dosa, tidak perlu mampir ke neraka. Mungkin para pemirsa ada yang berkata, tapi kita kan manusia, tempatnya salah dan lupa. Selagi masih hidup, suatu saat bisa melakukan kesalahan yang lain lagi, bahkan kesalahan yang sama. Nah, inilah gunanya Yaumul Mizan. Amalan yang baik dan buruk kita ditimbang. Jika amalan baiknya lebih berat dari amalan buruk, maka selamatlah dia, dimasukkan ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan dosa-dosanya tadi? Dosa-dosa kita tadi dihapus, diampuni oleh Allah. Jadi tidak ada istilah dicuci dulu dosanya di neraka. Lalu bagaimana dengan syafaat Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak berlaku? Nah, tentang syafaat ini juga ada dua pemahaman dan sudah kita bahas 2 bulan yang lalu. Tapi bagi para pemirsa yang belum tahu video saya sebelumnya, insya Allah besok saya bahas kembali. Sementara inilah 2 pemahaman yang perlu kita renungkan dan masing-masing tentu ada dalilnya. Dalam video perjalanan ini juga membahas tentang taubat. Taubat yang bagaimana diterima oleh Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan bersama-sama pengajian kenangan tanya jawab di Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya mau tanya Ustaz, setelah mendengar kajian Ustaz tadi, barang siapa yang kebaikannya lebih baik walaupun seberat darah, ketepatan ditanyakan, apa belum di surga itu dosanya disucikan dahulu Ustaz. Assalamualaikum, makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada yang menerangkan bahwa orang yang dosa itu nanti akan disuci dulu dosanya, dibakar dulu di neraka, kan itu kan? Setelah dibakar di neraka, dosanya habis, nanti baru dimasukkan ke surga. Ya, tapi kok selalu dibakar dulu dosanya, kok tidak di surganya dulu, baru setelah imbang dimasukkan ke neraka, kok enggak gitu ya? Lalu begitu dibakar dulu, padahal dalam Al-Quran itu tidak ada orang ahli surga bekas ahli neraka, itu enggak ada. Orang yang ahli surga itu belum pernah disentuh api neraka, sedikit pun belum pernah. Coba dibaca surat Az-Zumar ayat 61 itu. Tidak pernah disentuh. Lah, apa dia tidak pernah berbuat dosa? Pernah berbuat dosa. Tidak ada di dunia tidak punya dosa. Tetapi dosanya tadi karena pahalanya lebih banyak, Allah mengampuni. Ya, hilangkan, diampuni dosanya, tidak usah lewat neraka. Tapi kalau tidak tersentuh neraka dulu, wah, jangan harapkan masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Itu Al-Quran mengatakan begitu. Mari dibaca. Az-Zumar ayat 61. Az-Zumar surat ke-39 ayat 61. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka.
Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Ya, tidak disentuh oleh azab neraka. Orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah, tidak disentuh oleh api neraka dan tidak berduka cita. Sekarang timbul pertanyaan, apa orang bertakwa itu tidak punya dosa? Punya, dosa itu semua orang punya. Tapi dosanya orang bertakwa lain dengan dosanya orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa itu kalau berdosa, terlanjur berbuat dosa, dia cepat memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Di stop dosanya, perbanyak amal kebaikan-kebaikannya. Itu orang yang bertakwa. Maka dikatakan, orang yang bertakwa itu salahnya, benarnya selalu ala hudam mir rabbihim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Gitu? Gitu kan, dan diterangkan mereka itulah orang yang selalu di atas petunjuk Allah, baik dia dalam keadaan dosa atau dalam keadaan berpahala. Kalau dalam keadaan dosa, petunjuk Allah bagaimana? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'adis sama'i wati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Gitu. Kalau dia berbuat dosa, segera dia bertobat, terserah diri pada Allah, memperbaiki diri, mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa masuk surga, ya, itu tidak akan disentuh oleh api neraka sedikit pun dan tidak akan dianiaya. Tidak ada ahli neraka kok, ahli surga kok bekas ahli neraka itu enggak disentuh pun tidak. Itulah. Nah, maka dari itu orang yang amal kebaikannya lebih banyak, kata Allah, itu akan masuk surga. Adapun itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ada yang memahamkan bahwa orang yang amalnya baik walaupun sebesar zarah akan mendapat pahala masuk surga. Orang yang berdosa walaupun sebesar zarah akan merasakan siksanya di neraka. Itu enggak ada tuh keterangan siksa kemudian pahala surga neraka kan. Kalau model begitu nanti orang kan jelak-jik neraka swarga kan gitu. Nah, ya kan? Jadi, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, maksudnya amal perbaikan sedikit sebesar zarah aja itu diperlihatkan oleh dia. Maksudnya diperlihatkan, diperhitungkan, tidak ada yang dirugikan. Sebaliknya amal buruk walaupun sebesar zarah itu pun juga tidak dihilangkan, dicatat juga, diperhitungkan. Jadi orang kok amal apik sithik ngrasake swarga, amal jelek sithik ngrasake neraka. Tidak begitu. Khairan yarah, sarra yarah itu akan diperlihatkan. Nah, setelah yang baik, yang buruk itu dicatat semua, diperlihatkan kepada pelakunya nanti, kan nanti akan diperlihatkan semua. Film kita sendiri-sendiri di hadapan Allah nanti. Nah, akhirnya terakhir bagaimana? Fa'amman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi orang yang timbangan amalnya yang lebih berat kebaikannya masuk surga. Jadi timbangan amal tadi yang jelek dikumpulkan yang jelek, yang baik dikumpulkan yang baik, setelah itu ditimbang, dihisab, dihitung, masukkan mizan. Oh, ternyata lebih banyak yang baik, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ternyata lebih banyak yang jelek, ya fa ummuhu hawiyah, dia di neraka. Itu keterangan dari Al-Qur'an itu. Nah, kadang orang gampang kaya lah kabeh esuk wong mlebu neraka, nek wis mlebu neraka akhire kan mlebu swarga. Mbok wis rasa ngoyo-oyo, awake dhewe kan ya salat, ya puasa, ya zakat, ya haji, pokoknya perkara liya-liyane itu salah, masuk neraka dulu, enggak apa-apa, tapi salat kita nanti kan bisa mengangkat ke surga. Malah ada berpendapat di neraka nanti paling hanya beberapa hari. Ya kan? Padahal kalau betul beberapa hari, kamu 1 hari di neraka, itu nek dihitung perhitungan dunia ini 1000 tahun. 1 hari itu 1000 tahun aja kok enteng gitu. Ya kan? Kamu mau berapa hari? 3 hari berarti 3000 tahun. Dan pendapat semacam itu gagasan orang Yahudi. Dia mengkufuri iman sebagian kitabnya, mengkufuri sebagian, iman sebagian.
Dia mengatakan lan tamasanan nar illa ayyamam ma'dudah. Toh saya tidak akan masuk neraka kecuali sebentar saja. Wong dia kekasih Allah. Dia merasa menjadi kekasihnya Allah. Andai kata dimasukkan neraka itu Gusti Allah ora tegel suwe-suwe. Lalu hanya beberapa hari akhirnya masuk surga. Lah banyak orang Islam yang kepikiran seperti itu juga. Ya, akhirnya masuk neraka itu hanya sebentar. Dia lupa bahwa orang ahli neraka wis kebacut nyemplung neraka, ya toh? Itu nggak mungkin masuk surga kecuali kalau ada unta masuk lubang jarum. Jawab terakhir untuk hari ini kamu baca. Itu surat Al-A'raf. Masuk lubang jarum tuh yang 40 atau 41 itu. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwaabas samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ya dah. Jadi orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan dia mengerti tapi dia dustakan, tidak mempercayainya. Dia akan masuk neraka nanti. Setelah dia masuk neraka, dia walaupun punya harapan kepingin masuk surga, tidak akan bisa masuk surga orang ahli neraka itu kecuali kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Namun demikian, walaupun Allah mengatakan kalau sudah ada unta masuk lubang jarum, baru dimasukkan ke surga. Banyak orang yang menunggu karena kekuasaan Allah. Allah itu kan bisa saja memasukkan unta masuk lubang jarum. Kalau Allah menghendaki, walaupun untanya sebesar itu, jarumnya kecil, kalau Allah menghendaki masuk bisa. Ya memang bisa. Tapi apa mungkin Allah menghendaki barang yang besar itu bisa masuk lubang kecil jarum. Padahal maksudnya Allah mengatakan begitu, maksudnya tangeh lamun. Ojo mbok, kalau Allah menghendaki bisa. Bisa saja kalau Allah menghendaki, tidak usah nunggu unta masuk lubang jarum. Orang banyak dosa-dosa itu dimasukkan surga semua bisa. Rasa tidak bisa Allah. Sebenarnya orang ahli ibadah masukkan neraka ya bisa. Mengapa Allah berbuat apa saja bisa kok. Ya, tetapi menurut sunatullahnya tidak mungkin unta yang sebesar itu akan bisa masuk ke lubang jarum. Maksudnya itu kalimat itu menandakan tangeh lamun. Lah kok ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu. Itu perbandingannya seperti kata Nabi. Nabi mengatakan orang yang bisa menangis mencucurkan air matanya, menangis betul karena takut kepada Allah. Jadi menangisnya itu karena takut pada Allah. Bukan karena kena musibah gempa, bukan karena kepaten anaknya, bukan karena kehilangan uang, bukan karena kena PHK, bukan. Nangisnya karena takut kepada Allah. Kata Nabi apa? Orang ini tidak akan disentuh api neraka kecuali kalau ada air susu yang sudah keluar ya, bisa kembali ke teteknya. Jadi air susu yang sudah keluar di gelas ini bisa dibalik kene neng teteke ya. Lah itu baru orang itu nanti disentuh api neraka. Dan pertanyaan, mungkin nggak air sudah keluar bisa masukkan kembali? Tidak mungkin, maksudnya gitu. Artinya orang yang menangis takut pada Allah itu ternyata nilainya sangat besar. Boleh dikatakan dijamin masuk surga. Namun nangis kehilangan duit oke. Ya, kehilangan duit. Tapi nangis karena takut pada Allah ini tidak gampang. Ya, buat ditangis-tangis itu ndak bisa kok. Ya, nemong tangis-tangis jane biar nangis, tunggu-tunggu donga perlu nangis itu bukan nangis takut pada Allah, nangis karena terbawa situasi. Lho kancane nangis melu nangis, ya. Ya, nangis takut Allah itu tersentuh dari sini betul, bukan karena ketularan yang lain. Nah, begitulah Rasulullah menjelaskan sebagai perbandingan apa yang terangkan oleh Allah tadi, bahwa orang ahli surga tidak pernah disentuh api neraka. Orang ahli neraka tidak masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Monggo saudara meyakini seperti itu silakan. Seperti yang sudah biasa berlalu ya silakan. Itu nanti bagiannya sendiri-sendiri di hadapan Allah.
Apalagi? Apakah perbuatan dosa yang telah kita lakukan, tetapi kemudian kita insyaf dan bertaubat untuk tidak mengulanginya, tetapi beberapa minggu kemudian melakukan perbuatan dosa itu lagi, karena hawa nafsu yang tidak bisa kita tahan. Tetapi kemudian kita melakukan taubat lagi dan insyaf dengan sepenuh hati untuk tidak mengulanginya lagi dengan kesadaran hati. Dan juga beberapa bulan lagi ia tergelincir lagi dan bertaubat dengan kesadaran hati untuk tidak mengulangi lagi. Bagaimanakah hal tersebut? Apakah dosa kita akan diampuni? Karena setiap perbuatan dosa yang sama kita lakukan selalu bertaubat dan insyaf dengan penuh penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, Ustaz. Itu cara seperti itu namanya tidak bertaubat. Main-main itu. Main-main kepada Allah. Mungkin pertama perbuatan yang kamu lakukan tadi, suatu dosa, betul-betul kamu bertaubat. Kalau tidak diulangi lagi, taubatmu diterima. Tapi kalau sudah bertobat, mengulangi lagi, perbuatan yang kedua, mengulangi lagi itu kesengajaan. Mengerti dosa dilanggar. Itu dalam Al-Quran diterangkan tidak ada taubatnya. Coba dibaca kembali ya. Surat An-Nisa ayat 17 itu. Itu menurut keterangan Allah, bukan keterangan saya. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 17 dan 18. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul ana walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang yang dikerjakan lantaran kejahilan. Nah, ini diperhatikan ini. Jadi taubat di sisi Allah itu orang yang melakukan kejahatan karena kejahilan. Kejahilan itu maksudnya apa? Kebodohannya. Karena tidak tahu. Tidak tahu bahwa yang dilakukan itu suatu kejahatan, suatu perbuatan dosa. Dia tidak tahu. Tidak tahu kalau ini dosa. Itu pun syaratnya, kalau dia sudah tahu, segera dia bertaubat. Ya, terus dilanjutkan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang terima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Jelas kan? Jadi taubat yang diterima oleh Allah itu orang berbuat dosa karena tidak tahu. Setelah mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu dosa, itu tidak ditunda-tunda, segera dia bertaubat. Tidak ditunda-tunda. Kalau sudah ditunda, ya, untuk penundaan ini berarti dia melakukan dosa tadi kesengajaan. Sengaja. Kalau melakukan dosa dengan sengaja tidak ada taubatnya. Bahwa Allah mengatakan yang diterima taubatnya itu orang berbuat dosa karena jahil, karena tidak tahu, bodoh. Nah, yang saudara tanyakan tadi kan, tobat, seminggu lagi, berbuat lagi, terus tobat lagi, berapa minggu lagi atau sebulan berbuat lagi. Nah, itu kan main-main itu. Main-main. Karena hawa nafsu, ya memang perbuatan jahat itu memang karena nafsu. Maka Allah telah peringatkan, inna nafsa la ammaratun bisu'. Tahuilah bahwa hawa nafsu itu selalu mengajak kepada kejelekan, kejahatan. Maka jangan dipertuhan hawa nafsu itu. Kalau kamu mempertuhankan hawa nafsu, hatimu dikunci mati oleh Allah. Mempertuhan hawa nafsu artinya hawa nafsu dijadikan Tuhan. Tuhan itu artinya yang selalu ditaati perintahnya.
Nah ini hawa nafsu yang dijadikan Tuhan. Maka apapun keinginan hawa nafsu ditaati. Kalau sudah hawa nafsu menjadi Tuhannya, maka dia tidak akan bisa menerima kebenaran. Diistilahkan oleh Allah, dikatakan Allah, dikunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Diingat kembali surat Al-Jasiyah itu. Ayat 23 ya. Hawa nafsu itu kalau dipertuhan, diperturutkan, sekalipun kamu pandai. Ya, ngerti ilmu, wong pandai kok, orang alim. Tapi kalau hawa nafsunya yang dijadikan Tuhan, sekalipun kamu pandai, kamu akan sesat. Jadi belum tentu orang pandai itu selamat juga. Orang pandai yang dia menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, pasti sesat. Karena hawa nafsu itu, orang pandai, orang bodoh, semua punya hawa nafsu. Yang hawa nafsunya orang pandai dan orang bodoh sama-sama selalu mengajak manusia kepada kejahatan. Ya, dibaca. Surat Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Mengapa kamu tidak ambil pelajaran? Di orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, akibatnya apa? Hatinya dikunci mati. Tidak bisa menerima kebenaran. Ya, karena hawa nafsu yang jadikan Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran yang sampai selalu ditolak. Karena hawa nafsu tidak suka kebenaran. Selalu mengajak kepada yang yang jelek, yang jahat. Tidak hanya hatinya yang dikunci mati, pendengarannya ada tutupan, penglihatannya ada tabir, sehingga pendengaran ini juga tidak bisa mendengarkan hal-hal yang baik, yang bermanfaat. Yang masuk juga yang jelek-jelek, suara-suara yang jelek. Mata ini juga begitu, tidak suka melihat yang baik-baik, yang dilihat juga yang jelek-jelek, yang dilarang-larang oleh agama itu yang dilihat. Ini namanya orang sudah begini ini, ya, berarti tidak akan bisa mendapatkan petunjuk yang benar karena dikunci mati oleh Allah. Mengapa bisa begitu? Karena hawa nafsu yang dipertuhan. Mungkin tadi karena hawa nafsu tidak bisa. Ya memang hawa nafsu itu harus dikendalikan. Maka Nabi kita mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kamu, ya, kalau hawa nafsunya tidak bisa ditundukkan, dikalahkan dengan apa yang datang denganku. Maksudnya dengan Al-Quran. Kalau hawa nafsunya tidak bisa ditundukkan oleh Al-Quran, malah Al-Qurannya ditundukkan oleh hawa nafsunya, kamu bukan orang yang beriman. Maka orang yang beriman itu selalu memerangi hawa nafsunya. Maka dikatakan hawa nafsu itu, perang melawan hawa nafsu adalah perang akbar, jihad akbar, perang yang besar. Walaupun dikatakan sementara bahwa jihad nafas itu dikatakan hadisnya dhaif, sudah berkali-kali saya sebutkan di sini. Tapi kenyataan nggak bisa dipungkiri. Ya, hadisnya dhaif. Saya katakan itu andai kata bukan hadis pun bisa dipakai, tidak bisa dipungkiri itu. Jadi namanya perang itu bukan perang melawan musuh. Perang melawan musuh dalam peperangan, ya, ini orang kafir misalnya, orang Islam, orang membela agama, perang melawan orang itu pun harus mengendalikan diri, harus memerangi hawa nafsu juga.
Maka ada sahabat yang sampaikan kepada Nabi, dilaporkan, ini membunuh orang yang sudah membaca syahadat atau orang yang sudah mengucap assalamualaikum, mengucap salam. Sampaikan kepada Nabi. Terus sahabat tadi dipanggil, apa betul kamu membunuhnya? Betul ya Rasulullah, karena dia mengucap itu hanya takut, karena saya kepepet mau saya bunuh, baru dia mengucap itu. Nabi apa katanya? Apa kamu tahu hatinya? Apa kamu tahu tentang isi hatinya? Itu pertanyaan Nabi diulang-ulang sampai seolah-olah sahabat tadi apa itu mau menyetop apa yang kata Nabi, berhenti gitu lah. Jadi orang mengatakan itu mau untuk melindungi diri aja kok setelah saya mau bunuh akhirnya dia mengucap syahadat. Nabi katakan, apa kamu tahu isi hatinya? Apa tahu isi hatinya? Terus diulang-ulang itu. Nah sehingga kalau ada orang, itu padahal di dalam peperangan, orang sudah mengucap syahadat, ya itu dilarang dibunuh. Kalau tetap kamu membunuhnya, berarti kamu mengikuti hawa nafsu. Maka untuk memerangi hawa nafsu, walaupun ingin membunuh itu tadi, ya tetap dikendalikan. Seperti Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika perang melawan musuh, kemudian musuh jatuh, mau disabet pedang, diludahi ya, kena mukanya. Nah, muka kemeropok dia akhirnya, ya kan? Karena kemeropok makin marah kan, malah tidak jadi untuk memedang musuh tadi. Musuh bertanya, kenapa kamu tidak jadi membunuh aku? Enggak, setelah katakan, andai kata kamu tadi tidak meludahi aku, tak potong lehermu. Tapi ketika kamu meludahi, kena wajahku, saya naik pita, marah. Marah. Karena kamu meludahi saya tadi. Nah, karena marah itulah maka saya akan membunuh kamu tidak jadi. Jangan sampai saya membunuh kamu karena kamu ludahi. Sebab kalau menurut Islam hukum qisas, kalau kamu diludahi orang membalas ya, diludahi aja. Nah itu dalam rangka memerangi hawa nafsu. Aturan perang juga tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh membunuh orang tua yang sudah tidak aktif ikut dalam peperangan itu. Dan orang tua jompo dan tidak bisa apa-apa ya. Nah kalau ini perang, wanita dibunuh, anak-anak dibunuh karena mencari bapaknya, tidak ada, yang ada anaknya masih kecil juga bunuh karena benci kepada ayahnya, cari tidak ketemu, anaknya yang dibunuh. Membunuh orang tua itu benar peperangan, berarti ini ya kalah, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka perang melawan hawa nafsu itu katakan perang yang berat, besar, dan seumur hidup. Kalau perang melawan musuh, musuhnya mati, dipedang selesai, dah. Tapi perang hawa nafsu. Lamanya perang melawan hawa nafsu itu seusia dirinya sendiri. Selama dirinya masih hidup, hawa nafsu selalu mengajak kepada kejahatan itu selalu ada terus. Maka harus diperangi terus sepanjang hidupnya. Ya, maka tidak berlebihan kalau itu dikatakan jihad akbar. Cara mau datang ke sini tadi juga memerangi hawa nafsu. Ya, sudah duduk di majelis ini pun memerangi hawa nafsu. Maunya, keinginannya mau di pengajian ini pun ngobrol saja, tanya temannya mau cerita ini cerita itu. Tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, banyak cerita. Nah, itu kan ganggu. Kanan kirinya pelajaran tidak bisa masuk, Al-Quran dijadikan hiruk pikuk dalam kegiatan pengajian Quran, itu usaha-usaha setan. Maka diperangi. Saya menuntut ilmu, dengarkan pengajian, apalagi ayat-ayat Quran yang dibaca kita harus dengar. Perhatikan sungguh-sungguh. Nah, itu juga hawa nafsu. Kalau kita tidak bisa memerangi, terseret ke sana. Akhirnya dikatakan oleh Allah, sekalipun kamu pandai, kalau hawa nafsu itu kamu jadikan Tuhan, kamu akan tersesat juga, walaupun pandai.
Kalau tersesat karena bodoh itu wajar. Orang pandai kok tersesat. Nah, karena hawa nafsunya yang menguasai. Maka dari itu, kalau yang kamu tanyakan tadi, bertobat, dosa, bertobat, sudah, betul-betul bertobat. Lah kok seminggu kemudian berbuat lagi? Nah, itu kan main-main, tidak bertobat itu. Taubat yang sesungguhnya, coba dibaca itu. Dalam Al-Quran di situ diterangkan cara bertobat dalam surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha. Nah. Terus? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Sambil mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Taubat yang sesungguhnya. Lah, taubat sesungguhnya itu gimana? Yang dibaca surat Az-Zumar itu ayat 53. Cara bertaubat dari kesalahan yang akan diampuni, diterima oleh Allah taubatnya. Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terus ayat berikutnya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu tsumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'urun. Antaqulu nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Supaya jangan ada orang yang mengatakan, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Ada cara bertobat itu. Jadi pertama, orang yang terlanjur berbuat dosa, banyak berbuat dosa, berlumuran dosa, digembirakan oleh Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmatku, rahmat Allah. Allah akan mengampuni semua dosa-dosamu. Ya, nah, caranya untuk mendapat ampunan dari Allah gimana? Segeralah kamu berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah. Asrah bongkoan lah. Dengan menyatakan apa yang telah dilakukan itu, dia merasa menyesali, berserah diri kepada Allah dengan cara bagaimana?
tunduk patuh mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak ditolong lagi. Belum datang kematian, segera kamu bertobat. Ya, berserah diri pada Allah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah. Kalau itu diperintahkan, yang dilakukan ya lakukan. Kalau itu ditinggalkan, ya ditinggalkan. Segera, jangan ditunda-tunda. Ya, sebelum datang azab, nanti datang secara tiba-tiba, mendadak, kamu sudah tidak ditolong lagi, tidak diterima lagi taubatnya kalau sudah begitu. Nah, maka syaratnya, satu, taubat itu satu, menyesal. Dua, kemudian berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dengan segera. Terus selanjutnya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu, yang jelek atau yang dosa tadi. Yang terakhir apa? Mengikuti perbuatan dosa yang sudah dikerjakan tadi, diimbangi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dosa itu kalau diterima taubatnya, hapus. Seolah-olah orang itu belum pernah berbuat dosa. Maka orang yang berbuat dosa karena jahil, karena tidak tahu, setelah dia mengetahui bahwa ini dosa, dia berhenti, mohon ampun pada Allah, dihapus dosanya. Seperti belum pernah berbuat dosa. Asal segera, jangan ditunda-tunda. Kita tahu misalnya tadi tempat orang mati perjudian, mungkin dia tidak ngerti judi kuwi rumasane ya nggo ngewangi nyagak lek sing di omah kepaten. Terus nanti judi kan ada istilahnya apa ya, uang yang ditinggalkan itu. Cuk apa itu? Nah, kuwi maksudnya tak enek judi niate dienggo bantu sing kepaten. Yang itu cuk itu nanti dikeke sing mati ya. Itu maksudnya malah baik menyumbang itu. Menyumbang orang kepaten tadi. Tidak tahu karena tidak pernah mencium bau agama, atau tujuannya tadi baik, malah tujuannya untuk nyumbang sing mati kuwi. Timbang wong sekedar nyumbang kuwi dengan judi, nanti kan mungkin dapatnya banyak. Terus meleke betah. Ini betah mainnya saya oke, cuke saya akeh lah gitu kan. Nah maunya kan amal baik itu. Tidak tahu. Tahu-tahu di tengah-tengah dia sedang main, karena di situ juga ada nyetel TV, kebetulan TV-nya menerangkan tentang malam Jumat. Gitu. Kalau TV kan malam Jumat agama tuh ya. Nah, biasanya di situ santapan rohani atau apa itu manajemen kolbu apalah terserah aja. Nah, setelah itu ternyata dia mendengar bahwa perbuatan judi itu, sedangkan itu perbuatan setan, harus dijauhi. Nah, tidak sengaja tadi berjudi, dengar itu hidayah masuk di hatinya. Ngerti. Oh, kalau begitu tidak boleh ini. Nah, kalau sudah mengerti, kalau tadi kamu tidak tahu itu dosa. Setelah ngerti, dosa segera berhenti. Mohon ampun pada Allah, dosanya dihapus. Ini sekalipun sudah ngerti, ya orang ndang mandek, sik dirampung wis wong aku cek kalah kok. Malam ini ditutuke sesuk wis ora judi. Jadi tadi mau nutuke sisan ya kebacut mulai tadi, ya nanti berjanji besok kita sudah tidak sekarang ini dipol-pol kesek, sesuk wis sak terusé ora judi. Nah itu tidak diampuni dosa, berarti jarak. Jadi kamu tadi belum mengerti, dengan sesudah mengerti sama saja. Nah, maka itu dosanya tidak diampuni. Taubatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan dengan sengaja tidak diampuni dosanya. Tidak diterima taubatnya. Lah kalau begitu apa mesti masuk neraka? Siapa bilang tuh apa orang dosa mesti masuk neraka? Tidak. Kalau semua orang dosa mesti masuk neraka, tidak ada orang yang selamat dari neraka. Semua orang mesti punya dosa, kecuali Nabi. Semua orang mesti punya dosa. Tidak ada yang tidak punya dosa. Nah, maka itu Allah maha
pengampun lagi Maha Penyayang, Ghafurur Rahim kan? Nah, karena itulah Allah akan membuat perhitungan. Kamu boleh berbuat dosa, ya, kamu bertobat. Kalau memang dosanya karena tidak tahu, diampuni. Kalau dosanya tahu, kamu nekat, dicatat, tidak ada taubatnya, tetap dicatat dosa. Tapi kamu walaupun dosa, jangan putus asa. Kamu masih bisa kesempatan masuk surga kalau kamu bisa mengimbangi dosamu itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga pada yaumul hisab nanti kebaikan dan dosamu masih lebih banyak baikannya. Kamu diampuni, masuk surga. Ya. Maka Allah akan mengatakan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi hisatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi orang yang yaumul hisab nanti akhir total amal perbuatannya itu lebih berat yang baik, dia masuk surga. Itu bukan berarti dia tidak punya dosa. Dosanya ada. Tapi dosanya dan kebaikannya masih lebih banyak kebaikannya. Maka dia masuk surga. Tetapi kalau kebaikannya sedikit, lebih banyak jeleknya, masuk neraka. Maka jangan putus asa. Walaupun kamu sudah banyak berbuat dosa, jangan putus asa. Masih ada harapan untuk kamu menyelamatkan dirimu untuk bisa menempati surga dengan syarat apa? Dosanya dihentikan, jangan diteruskan. Sekarang amal kebaikan yang ditingkatkan. Bisa masuk surga. Maka itu yang bertanya tadi, kalau sudah bertobat, jangan diulangi lagi. Kalau karena tekanan hawa nafsu sehingga tidak bisa menahan diri, ya toh, jangan menyendiri. Apa yang kamu lakukan dosa? Biasanya dosa kamu lakukan itu biasanya orang mau berbuat jahat itu bersembunyi dari mata manusia. Delik-delik dewe ngijan lah. Kalau sekiranya kamu sendiri malah dibujuk, hawa nafsumu kuat sekali untuk mengarahkan kepada kejahatan, kamu tidak punya daya tahan, jangan suka menyendiri, bergaul dengan teman-teman yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita sabar. Ya, berkumpul dengan orang-orang yang baik, amaliyahnya hanya mengharap ridhonya Allah pagi dan senja. Itu dalam rangka menjaga diri. Dan Nabi kita juga mengarahkan supaya memilih lingkungan itu yang baik. Itu menjaga diri dalam mengendalikan hawa nafsu. Kalau lingkungan teman-temanmu juga orang yang selalu menuhankan hawa nafsu, kamu terbawa kamu. Maka dalam surat Al-Kahfi, ingat kembali itu ayat 28 itu. Wastir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'tu 'ainaka 'anhum yuridu zinatal hayatid dunya. Itu ayat itu perlu diperhatikan sekali. Itu dalam rangka menjaga diri, ya, supaya dirinya terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa, dirinya terhindar daripada keterlaluan rakusnya terhadap dunia, sehingga betul-betul hanya mengharap ridha Allah dalam aktivitas hidup ini. Allah menuntunkan pada ayat itu, coba dibaca. Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Hawa nafsu lagi kan tadi. Allah mengarahkan, hendaklah kamu sabar, tahan dirilah, berkumpul dengan orang-orang yang baik-baik, yang amaliyahnya itu tidak ada harapan lain kecuali hanya mengharap ridhonya Allah. Betul-betul dia mengatakan itu, menepati ikrarnya, wa mahyaya lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin, kan itu kan? Inna salati wa nusuki lillahi rabbil alamin, wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Jadi kita kumpul orang yang aktivitasnya di dalam beramal itu tidak ada pamrih apa-apa.
kecuali hanya mengharap ridhonya Allah. Tidak kalau saya aktif berdakwah, saya kumpul dengan saudara, kita berbuat baik, karena ini mau ada pilihan lurah nanti biar milih saya, atau karena akan ada kursi DPR biar nanti saya diangkat, itu sudah bukan lillah lagi. Ya, maka kalau itu amaliyahnya dilakukan karena Allah, itu orang yang perlu dikumpuli, dipergauli dengan mereka. Itu perintah Allah, sabar dengan orang-orang itu. Terus di samping itu dicegah wala ta'tu'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan matamu berpaling meninggalkan orang-orang yang baik tadi, hanya tertarik dengan kebiarnya dunia. Melihat saudaranya, wah teman-teman itu kok hasilnya kok baik, kerja ini, dapat ini, akhirnya bisa beli ini, bisa bangun rumah, mati. Kepengen itu. Tanpa berhitung, saya ikut dia bisa, tapi meninggalkan lingkungan yang baik-baik tadi. Akhirnya masuk bleng supaya dapat apa? Ternyata lingkungannya orang suka bohong, orang suka korupsi, orang tidak amanat, orang suka membuat kwitansi palsu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, masuknya ke sana. Betul kamu nanti akan dapat yang kamu inginkan tadi, harta, tapi rusak akidahmu. Kamu kalau ketika kumpul dengan orang yang baik-baik kemarin kamu masih ingat dosa. Katutan jujur aja, katutan yang bukan miliknya, bingung ini punya siapa. Nah, sekarang malah sengaja mengambil, tenang-tenang aja. Karena lingkungannya sudah begitu. Ya, lingkungannya sudah begitu. Maka Nabi kita juga mengajarkan jangan memilih lingkungan yang jelek. Al-jar qabla dar, ya tak? Kalau kamu mau bertempat tinggal di suatu rumah, jangan memilih rumahnya dulu, lihat lingkungannya. Lingkungannya baik enggak? Menguntungkan apa tidak? Kira-kira kamu tinggal di lingkungan itu, imanmu jadi lebih kuat, mantap, atau hilang imanmu? Itu lingkungan itu sangat penting sekali. Maka Allah sampai memilihkan jangan kamu berpaling mata, meninggalkan lingkungan yang baik, hanya tertarik dengan dunia. Akhirnya kamu melupakan kalau sudah dunia menjadi tujuan, ya orang yang menghadap ridha Allah tadi hilang, harapan pada Allah tadi, akhirnya hidupnya mengikuti hawa nafsu. Wala tuti man aghfala qalbahu an dzikrina. Jangan kamu mengikuti orang yang hatinya ya melupakan Allah. Kalau sudah hatinya melupakan Allah, maka dia akan wattabahawahu, hawa nafsu yang menjadi ikutannya, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah hawa nafsu yang diikuti, wattabahawahu tadi, wa kana amruhu furuta. Mesti kamu melampaui batas kebenaran, larangan-larangan Allah kamu terjang. Karena sudah tidak ingat Allah lagi, tidak ingat dosa, tidak ada terdorong untuk dapat pahala. Tapi yang diinginkan bayangan-bayangan yang indah yang dibayangkan oleh hawa nafsu tadi. Maka akhirnya melampaui batas. Jadi dari ayat ini berarti penting sekali kita memilih lingkungan yang baik. Maka lingkungan baik itu sangat menentukan, itu mendidik. Banyak sekarang wanita-wanita, gadis-gadis kecil yang tertipu. Karena orang tuanya juga kurang hati-hati. Di rumah anak perempuannya bisa ibadah dengan khusyuk, tekun, aktif dalam pengajian. Ya, kegiatan-kegiatan dalam rangka mengharap ridhonya Allah itu tekun sekali. Tapi dia tidak dapat hasil uang yang banyak. Tangga sebelahnya dia kerja keluar pamitnya ke Jakarta atau kemana, baru 1 tahun sudah pulang bisa bikin rumah, bisa beli sepeda motor, bisa belikan mobil orang tuanya akhirnya nyuluh-nyuluh, mbok anakku mbok jak nyambut gawe to, Nduk. Ning dileh mau nyambut gawe. Ada. Sekarang kan banyak orang tertipu. Kan dibawa, ternyata katanya mencarikan pekerjaan, setelah sampai di kota besar akhirnya dimasukkan germo. Jadi pelacur. Jadi pelacur ini mulai dadi cepet sugih nek cek payu. Ya. Tersugih gaweane penak, ora rekoso, ya udah dandan tok gaweane. Itu sugih kan? Nah, itu kalau sudah begitu tuh ingat Allah itu tidak mungkin lah. Kalau dia ingat Allah tidak akan berbuat begitu.
Akhirnya terjebak dalam perdagangan wanita. Dulu ketika belum pergi ke sana, di rumah tekun, sopan, baik. Wah, sekarang pulang dari Jakarta, di kota besar kan ya. Pulang pakai rok mini. Udah, dandannya luar biasa. Udah, senang ngerti bahasa Jawa barang sekarang. Saya bukan orang Jawa kok. Orang Jawa tak bahasa gini. Kalau kamu di Jakarta kan harus mulai nang Jawa. Padahal Jakarta itu ya Jawa ya. Dianggapnya bukan Jawa. Nah, itulah pengaruh lingkungan yang sangat kuat. Maka karena lingkungan itu kuat, pilih lingkungan yang baik. Itu sampai Allah memilihkan lingkungan itu untuk keselamatan hambanya. Manusia itu. Maka segala sesuatu yang menjadikan manusia tidak selamat sudah dipagari oleh Allah. Itu dalam rangka pemeliharaan Allah terhadap hambanya. Maka Rob itu pemelihara, ya tak? Oh, butuh Rob bakun, hambakan dirimu kepada yang memeliharakan. Ya Allah kalau memelihara hambanya manusia ini, ya tentu dipilihkan yang sebaik-baiknya supaya manusia itu selamat, tidak sesat dan sejahtera, bahagia dunia akhirat. Maka kalau sampai manusia tersesat, tidak selamat dunia akhirat, bukan karena Allah menyesatkan, itu karena ulah tingkahnya sendiri. Ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Jadi yang jelek-jelek menimpa pada dirinya itu karena perbuatannya sendiri. Tapi kalau yang baik-baik itu famin Allah, itu dari Allah. Itu pentingnya ya, kita jangan sampai tergelincir kita. Malah sabar mengikuti petunjuk Allah tadi. Sudah ya? Cukup, Ustaz. Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.